Takbir kedua kita membaca selawat Nabi. Ya bebas Bapak Ibu sekalian ya. Mau membaca Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad cukup, atau mau yang lebih panjang lagi ya Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atau seperti kita membaca di tahiyatul akhir itu juga tidak masalah. Lalu di rakaat ketiga kita membaca doa untuk mayit. Ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Itu kalau yang laki-laki. Ya untuk yang perempuan tinggal diganti hunya dengan ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Untuk yang banyak maka kita tinggal ganti belakangnya dengan hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Ya, mungkin nanti bisa kita share di WhatsApp group ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menghafal sendiri. Dan itu Bapak Ibu sekalian sholatnya mungkin tidak sampai 2 menit 3 menit, hanya sebentar. Jadi sayang sekali kalau kita lewatkan kesempatan ini. Nah Bapak Ibu sekalian sebenarnya bagi yang bapak-bapak ya, itu bisa mendatangi kuburan baki yang ada di dekat Masjid Nabawi. Nah, kenapa kita tidak akan datang ke bapak-bapak? Karena melihat jadwal kita yang sangat padat sekali. Ya, takutnya nanti kalau kita adakan ke sana jadwal kita yang lain kan terganggu, dan untuk terbukanya Masjid Baki itu tidak setiap waktu Bapak Ibu. Ya, dan baki itu hanya dibuka untuk laki-laki aja, yang perempuan itu tidak boleh masuk oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi bisa masuk hanya laki-laki saja, dan waktu dibuka kuburan baki itu setiap sehabis sholat, tetapi hanya sebentar saja, sebentar sekali, dan antriannya panjang. Biasanya belum habis antriannya itu sudah ditutup. Nah, jadi tidak dibuka lama. Adapun kalau pembukaan yang lebih lama sedikit itu di pagi hari. Ya, cuman karena di setiap pagi ya kita ada kegiatan. Kalau kemarin yang nampaknya kebanyakan dari kita capek, oleh karena itu kita tidak ada. Karena bagi Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak-Bapak yang ingin mendatangi kuburan baki nanti bisa datang secara mandiri. Insya Allah nanti kita akan lewati tempatnya ketika kita ke Raudhah. Nah berhubungan dengan Raudhah Bapak Ibu sekalian ada perubahan jadwal. Untuk yang Bapak-Bapak Insya Allah jadwal kita ke Raudhah besok jam 2.50 ya, jam 2.50 Bapak-Bapak. Oleh karena itu diharapkan nanti jam 2.30 itu sudah berada di lobi. Ya kalau bisa 10 menit sebelum itu sudah turun ke lobi. Ya jangan 2.30 itu Bapak-bapak malah baru bangun. Ya jadi kalau bisa bangunnya sudah ya malam Pak. Jadi insya Allah Bapak-bapak kita bisa sholat tahajud di dalam. Ya, insya Allah ini kesempatan yang sangat langka sekali Bapak Ibu. Ya mengingat sekarang lagi high season, itu banyak travel-travel yang tidak dapat tasrih umrah, tidak dapat masuk ke dalam Raudhah. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan tasrih atau permit untuk masuk ke dalam Raudhah. Nah untuk yang ibu-ibu, insya Allah jadwalnya itu jam 7.20 dan kita sudah harus hadir di sana itu sekitar jam 6.50. Jadi besok ibu-ibu kita setelah sholat subuh besok tidak kembali ke hotel. Ya nanti insya Allah nanti ibu-ibu akan berangkat bersama dengan Mbak Kamel. Ya nanti kita setelah sholat subuh berjamaah kita langsung berangkat menuju ke antrian Raudhah. Ya jadi ibu-ibu jadwal kita besok pagi jam 6.50. Jadi kalau bisa setelah sholat subuh tidak kembali lagi ke hotel. Dan insya Allah nanti kita berangkatnya bareng-bareng ke masjid. Tapi bagi ibu-ibu yang mungkin ingin sholat tahajud di luar, ya nanti kita tentukan titik kumpulan di dalam Masjid Nabawi. Insya Allah nanti koordinasinya bersama Mbak Kamel. Tentunya bukan saya mendampingi masuk ke dalam Raudhah ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ibu-ibu saya mendampingi bahaya. Karena itu kan jadwalnya jadwal perempuan. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian ya setelah kita ke Raudhah itu langsung kembali ke hotel. Ya, karena besok itu sudah hari check out kita. Ya, jadi kita langsung bersiap-siap untuk keberangkatan kita ke Mekah. Insya Allah kita besok sudah berangkat ke Mekah Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan insya Allah nanti sore Bapak Ibu sekalian itu kita ada kegiatan lagi yaitu manasik ibadah umrah, pemantapan mengenai materi manasik ibadah umrah. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian kita akan ke kebun kurma. Mohon Bapak Ibu saya sambil duduk ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kota Madinah itu memiliki nama lain yaitu Thayyibah, yang artinya kebaikan ya, kota yang memiliki banyak kebaikan. Di antara kebaikan yang dimiliki kota Madinah Bapak Ibu sekalian adalah kota ini itu adalah penghasil kurma terbanyak. Itu dari dulu Bapak Ibu. Yang dari zaman Nabi Muhammad SAW kota ini terkenal sebagai penghasil kurma terbanyak. Ya saking banyaknya kurma di sini Bapak Ibu sekalian, ya masyarakat kota Madinah itu memberikan binatang ternak mereka makannya itu adalah kurma. Dan dulu kurma itu barang yang sangat mahal Bapak Ibu sekalian. Ini kita ada cerita bonus nih. Jadi kenapa pada saat kafilah dagang Quraisy berangkat dari Syam menuju ke Mekah ketika perang Badar terjadi, itu bisa mengetahui bahwasanya ada pasukan kaum muslimin
yang akan menjalankan mereka. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang itu sempat singgah di suatu daerah dan melihat di sana ada kumpulan kotoran hewan yang mana di dalamnya ada biji kurma. Dari situ beliau langsung mengambil kesimpulan bahwasanya ini ada pasukan dari kota Madinah. Ya, ini ada segerombolan pasukan yang akan menyerang kafilah dagang Quraisy. Ini instingnya aja Bapak Ibu, karena pada saat itu dia juga orang yang salah satu sering berperang. Jadi instingnya mengatakan bahwasanya ini ada pasukan yang akan menyerang mereka, dan pasukan ini pasti pasukan kaum muslimin yang dari Madinah, karena hanya mereka lah yang berani memberikan binatang ternaknya makanannya pakannya kurma Bapak Ibu. Ya, sehingga pada saat itu Abu Sufyan langsung mengirim informannya ya ke Mekah untuk mengabarkan kepada mereka bahwasanya kafilah dagang akan diserang, sehingga singkat cerita terjadilah perang Badar. Dan kurma juga Bapak Ibu sekalian yang terkenal di kota Madinah adalah kurma ajwa atau kurma Nabi sebutannya, kurma favoritnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Man tasaffaha bi tamaratin ajwa la yadurruhu summun wala sihr." Ya, barang siapa yang memulai harinya, mulai paginya dengan memakan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan terkena sihir ataupun racun. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian di kebun kurma, Bapak Ibu bisa icip-icip kurmanya ya. Boleh 7 butir, boleh insya Allah ya. Kalau bisa ganjil, 1, 3, 5, atau 7. Dan nggak boleh 7 kilo Bapak Ibu. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin icip-icip kurma silahkan. Ataupun bagi Bapak Ibu yang sudah kangen Indonesia dan ingin makan bakso, ada tempat makan bakso di sana. Bapak Ibu, mungkin untuk waktu di sini juga kita batasi ya. Kenapa?